Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Sang Pramal dan selamat datang. Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini, jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari kamu selanjutnya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari ini. Nah, seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Di sini kartu tarot sudah aku shuffle, teman-teman. Kemudian kita langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Gemini. Oke, fokus, konsentrasi, dan semoga energi kamu dalam pekan ini positif ya, teman-teman. Oke, dan bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Two of Swords ya, ataupun dua pedang. Dua pedang muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Gemini. Ini energi kamu untuk 7 hari ke depan. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman, dua pedang muncul hadir di sini. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang sebuah kondisi kehidupan yang dimana teman-teman ini energinya sebenarnya cukup warning banget loh, ya. Yang dimana semesta berpesan kepada kamu, ya, bahwasannya kamu harus bisa lebih memproteksi kali ini, teman-teman. Bukan lagi memfilter, tetapi memproteksi. Kenapa semesta ingin agar kamu memproteksi? Siapa yang diproteksi, teman-teman? Tentu orang-orang yang berada di sekeliling kamu. Kenapa aku katakan demikian, teman-teman? Karena dari kartu pertama ini sebenarnya cukup menggambarkan banget bahwasannya orang-orang yang berada di sekeliling kamu itu kebanyakan toksik. Jadi itu, ya, ketika kamu berhasil memproteksi energi tersebut, kamu berhasil memproteksi mereka, maka ya kamu akan terlepas sebenarnya. Kamu akan bisa bahagia sebenarnya, teman-teman. Thinking dan pikiran kamu tuh thinking dan hati kamu, teman-teman, itu nggak sinkron dengan batin kamu, nggak sinkron. Jadi terkadang kamu tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang baik dan tidak baik. Yang terlihat baik belum tentu baik, ya, dan yang mungkin tidak, yang terlihat tidak baik belum tentu tidak baik, teman-teman. Karena kebanyakan yang aku lihat di sini mereka bermanipulatif, ya, bermuka dua gitu. Nah, kemudian The High Priestess ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan kali ini kamu harus lebih mengikuti intuisi kamu. Kamu harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh kata hatimu, teman-teman. Jangan sampai ketika kamu terus-menerus dikelilingi bersama orang-orang yang toksik tersebut, kamu nggak kesulitan gitu sih di dalam mencapai suatu tujuan. Itu memang yang harus kamu hindari saat ini, gitu, teman-teman. Contohnya apa ya? Seperti ini mungkin, teman-teman. Di dalam perihal pekerjaan nih, kamu ingin naik jabatan, ya mungkin ambisi kamu, ya wajar ya ketika seseorang itu punya ambisi untuk lebih baik, ya teman-teman, ingin punya jabatan yang lebih baik. Nah, seperti itu. Jadi kebanyakan orang-orang yang berada di sekeliling kamu yang mungkin terlihat baik, sebenarnya mereka tuh tidak ingin kamu naik jabatan gitu. Nah, itu yang aku maksud. Jadi kemudian terkait dengan hal-hal yang lain sama sih sebenarnya, ya, di lingkup keluarga, circle keluarga kamu, ya, bertetangga kamu, usaha bisnis kamu, teman-teman. Jadi hampir keseluruhan, ya. Jadi memang poinnya di sini adalah kamu harus bisa berusaha memproteksi, teman-teman. Ya, jaga jarak juga penting, ya. Oke, kemudian pada kartu berikutnya aku punya ini The Career. Nah, maka kamu akan berhasil. Bakal ada sebuah kemajuan nantinya. Bakal ada sebuah peningkatan nantinya, teman-teman. Jadi nggak ada yang sia-sia nanti gitu sih. Jangan sampai itu tadi ya, ketika kamu sudah berusaha mati-matian ternyata
Ya, ada yang mungkin menyalahi kamu, teman-teman. Ya ternyata itu tadi dari orang-orang yang kamu anggap baik tadi loh, teman-teman. Dia bukan berarti kamu harus ucun ya, tidak. Tetapi ketika memang intuisi kamu sudah mengatakan hal yang demikian gitu sih. Kamu harus lebih percaya terhadap intuisi kamu daripada harus apa ya teman-teman ya, mengikuti thinking kamu gitu sih. Karena thinking itu dapat mungkin menipu ya, karena terlihat secara visualisasi gitu. Kalau intuisi kan memang dari batin kamu, teman-teman. Ya, dari hal-hal yang sifatnya spiritualitas, mungkin itu pesan semesta sering banyak sering datang teman-teman dari intuisi kamu. Gitu. Ya, ataupun dari batin kamu. Nah, kemudian di sini, nah baru kamu akan bahagia. Terlihat dari the world ini, teman-teman. Oke. Jadi terkadang mungkin kegagalan, ketidakberhasilan yang kamu dapatkan selama ini teman-teman karena kamu bersama orang-orang yang mungkin tidak tepat. Mohon maaf ya mungkin seperti itu. Tetapi ketika kamu bersama orang-orang yang tepat maka ya kamu akan bahagia kok. Segala sesuatunya yang aku lihat di sini bakal meningkat meroket gitu sih dari bisnis, usaha, pekerjaan, kehidupan sosial juga, kesehatan semua. Gitu ya teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi finansial ekonomi ya, teman-teman Gemini ataupun keuangan. Oke, dan wow, pada kartu yang pertama aku punya Ten of Cups, 10 cangkir muncul hadir sebagai energi pembuka di sini terkait dengan kondisi keuangan dari teman-teman Gemini ya. Secara visualisasi sangat terlihat dan menggambarkan ya teman-teman, ada sebuah kelimpahan materi rezeki yang pertama. Kemudian kartu pertama ini juga menggambarkan tentang sebuah kebahagiaan, keharmonisan, ya pokoknya hal-hal besar deh. Sepertinya perubahan di dalam kehidupan kamu ini benar-benar luar biasa banget, 180 derajat ketika memang mungkin harapan kamu ya ingin mencapai suatu tujuan ternyata tercapai. Contoh apa? Mungkin kamu baru lulus PNS, mungkin kamu baru lulus pekerjaan, baru lulus kuliah, ya, ataupun mungkin terkait dengan naik jabatan, kemudian di dalam perihal usaha bisnis, gitu teman-teman. Jadi memang pada intinya ujung-ujungnya sih mengenai tentang kondisi kehidupan sosial ya ataupun keuangan kamu yang bakal berlimpah gitu. Nah, ini setelah melewati masa-masa sulit. Nah, itu mungkin sebuah kebahagiaan yang kamu peroleh di sini adalah sesuatu hal yang memang patut untuk kamu apa ya teman-teman ya, apresiasi banget ataupun kamu syukuri banget. Kenapa? Ya itu tadi karena melihat dari perjuangannya loh yang nggak main-main. Perjuangan kamu yang sangat begitu besar, teman-teman. Belum lagi adanya orang-orang yang memang berusaha selalu untuk menutup jalan keresahan kamu. Pada akhirnya apa nih? Karena ini, teman-teman, justice. Ini kartu menggambarkan tentang sebuah keadilan, kemenangan, kesejahteraan, keseimbangan. Jadi memang adanya beberapa hal yang aku katakan tersebut, inilah yang membuat kamu bangkit dari keterpurukan ini, mohon maaf ya. Mungkin juga ini kartu menggambarkan tentang kamu habis ditipu, ya, kegagalan, kehancuran kamu di dalam usaha bisnis, pekerjaan, teman-teman baru dipecat juga mungkin seperti itu. Jadi banyak hal-hal buruk lainnya yang terjadi, gitu sih. Mungkin terjebak oleh hutang piutang, nah teman-teman. Ya jadi banyak sih sebenarnya problem masalahnya. Tetapi ya kamu jangan khawatir ya, teman-teman setiap manusia pasti memiliki sebuah problem dan permasalahan masing-masing ya. Dan mungkin ada yang berat, ringan gitu ya. Tetapi ketika memang ada kartu justice ini teman-teman, ya ini berarti kan adanya ikut campur tangan Tuhan dong teman-teman. Ya ketika memang adanya ikut campur, ketika adanya ikut campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kamu ya tentu dong. Masalah-masalah kehidupan seberat apapun itu ya akan segera kamu tuntaskan. Pasti akan selesai gitu sih paling tidak. Dan ini yang akan kamu dapatkan. Jadi secara garis besar untuk masalah kondisi keuangan kamu, ya di sini bakal berlimpah teman-teman. Ya, ada perubahan nantinya. Amin ya. Oke, next poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini. Oke, sudah berumah tangga ya. Dan aku punya Four of Pentacles. 4 koin muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang sudah berumah tangga.
Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan teman-teman ya tentang sebuah kondisi kehidupan yang dimana kalau dikatakan lagi ada problem, masalah mungkin demikian, tetapi ini lebih cenderung terhadap sebuah keinginan gitu sih. Keinginan apa ya? Harapannya apa ya, teman-teman? Ya. Nah, ternyata ini ya, aku sih melihat memang seperti ada sebuah masalah yang cukup rumit, cukup berat yang sedang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga teman-teman Gemini. Mohon maaf, mungkin tidak semua kamu mengalami energi ini, tetapi memang sangat terlihat berharap kamu ingin, kamu berharap bahwasanya hubungan kamu mungkin ya ingin lebih baik, kehidupan rumah tangga kamu bisa lebih baik karena sudah berjuang juga, sudah banyak berkorban juga, teman-teman. Nah, kalau lihat dari kartu ini sih sebenarnya potensinya ada ya, teman-teman. Ya, maksudnya ya hubungan kamu akan bisa lebih baik kok. Kenapa ini? Ya pada akhirnya mungkin dia yang kemarin, mohon maaf, pergi meninggalkan kamu karena mungkin adanya pihak ketiga ataupun mungkin karena adanya konflik lain yang menyebabkan dia pergi, maka kali ini dia yang bakal datang kepada kamu. Ya, dia yang bakal kembali apa ya teman-teman ya, mencoba untuk ya saling memperbaiki lah, paling tidak seperti itu. Jadi memang kesimpulannya adalah hubungan rumah tangga kamu nanti bakal lebih baik ya teman-teman, dan yang sudah baik ya aku yakin bakal lebih baik kok. Karena apa? Melihat dari perjuangannya ini, teman-teman, ya cukup menggambarkan bahwasanya kehidupan kamu itu ke depan bakal lebih positif lah di dalam segala hal gitu ya, dan bahkan termasuk terkait dengan kondisi kehidupan ekonomi ataupun keuangan gitu. Ya semoga bisa melewati masa-masa yang cukup sulit teman-teman ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang sedang berpacaran. Nah, aku lihat ya, aku punya 4 tongkat ya. Energinya sih sepertinya bakal menikah. Ada kejutan yang akan kamu dapatkan ketika mungkin hubungan kamu, teman-teman, sudah terlalu lama. Jadi memang secara garis besar hubungan asmara ataupun berpacaran kamu itu berpotensi kalian akan berjodoh gitu loh teman-teman. Potensinya sih ada ke situ. Ya, tetapi memang dengan satu catatan ya, sabar itu tadi harus tetap dilakukan. Ya, jadi memang penantian yang mungkin selama ini diharapkan itu akan terjadi, apakah nanti di pekan ini ataupun mungkin di pekan berikutnya ataupun mungkin di bulan berikutnya, teman-teman. Yang terus memang aku lihat di sini bakal ada pernikahan sih. Ya kalau pernikahan ini kita katakan deh di tahun 2025 ini. Gitu ya, teman-teman. Ataupun mungkin ketika ini hubungan kamu saat ini mungkin apa ya? Kamu lagi pacaran diam-diam kah, ataupun mungkin pasangan kamu tempat tinggalnya jauh kan gitu ya, teman-teman. Ya mungkin dia lagi kerja juga di luar kota, ya di beda negara, tetapi memang yang jelas harapan kamu di sini ya dia bakal datang untuk memberikan sebuah surprise kejutan untuk kamu. Nah, seperti itu, teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Oke, aku punya ini Eight of Pentacles, 8 koin ya. Ini kartu menggambarkan tentang sebuah kesabaran penantian kamu. Yang dimana kesabaran penantian kamu akan membuahkan hasil ya. Baik dari segi ekonomi yang bakal meningkat, dan kemudian baik mengenai tentang kondisi kehidupan asmara. Ya, seperti memang kalau dikatakan berharap, ya ada mungkin beberapa teman-teman Gemini yang berharap ya, ingin segera mungkin bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupnya, dan mungkin juga ada yang ya sudahlah gitu ya. Kalau memang Tuhan segera mempertemukan kamu dengan jodoh dan pasangan hidupmu, ya syukuri ya. Kalau tidak belum ya, kamu tetap bersabar. Nah, kemudian aku punya ini. Ada Six of Swords ya, teman-teman. Melihat dari energinya sih memang ya sudah cukup-cukup banget gitu ya, teman-teman. Mungkin apa ya? Rintangannya, tantangannya gitu loh, banyak banget gitu. Tetapi aku yakin kok teman-teman ya, namanya juga berupaya berusaha untuk menjadi yang lebih baik, apalagi ketika memang kamu sudah berkeinginan ya, sebenarnya juga keinginan tadi harus diimbangi dengan upaya usaha ya teman-teman, paling tidak sih seperti itu. Contoh usaha ingin segera mendapatkan jodoh dan pasangan hidup ya harus berusaha gitu. Usahanya apa ya, mungkin lebih banyak mencari apa ya, menambah teman. Nah itu juga penting teman-teman ya. Kemudian ingin sukses ya harus lebih berusaha lagi, kerja keras lagi teman-teman. Nah, jadi memang kita tidak terlepas dari yang namanya hukum sebab akibat, teman-teman. Ya, oke, next. Poin terakhir ya, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang
PDKT ya, ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang. Nah, aku sudah punya 4 kartu ternyata. Aku punya Six of Pentacles, Seven of Swords, ada Strength, dan aku punya ini, ada Wheel of Fortune, teman-teman. Mengenai tentang kedekatan kamu dengan seseorang, teman-teman, ya bagaimana gitu ya? Apakah dia seseorang yang baik? Mungkin awalnya dia orang yang nggak terlalu baik, ya. Awalnya dia orang yang nggak terlalu baik. Mungkin dia seseorang yang mungkin kesannya itu ingin manfaatin kamu, tetapi ketika dia merasakan ataupun ya lebih kenal ya teman-teman, memang sih kalau tidak kenal tidak sayang ya, seperti itu sih. Tetapi ketika sudah saling mengenal satu dengan yang lain, baru merasakan sebuah kenyamanan yang aku lihat. Ya, bakal ada sebuah kenyamanan, dan sebuah kenyamanan tadilah yang akan mengubah niat-niat buruk gitu loh teman-teman, niat-niat yang mungkin nggak begitu baik ya, seperti itu sih. Jadi memang pada intinya keberuntungan yang akan kamu peroleh, kamu dapatkan. Nah, secara garis besar sih memang teman-teman, yang aku lihat untuk kedekatan kamu dengan seseorang itu cukup positif gitu sih ya. Jadi memang sekali lagi nih, harus ada antisipasi juga teman-teman. Ketika dekat dengan seseorang ya jangan terburu-buru banget gitu ya. Jadi semuanya harus dilakukan dengan sebaik mungkin deh teman-teman ya, saling lebih kenal satu dengan yang lain. Nah, itu penting. Oke, untuk melihat, saling mengenal gitu ya teman-teman ya. Oke, karakter sifat masing-masing seperti apa. Kemudian ya, 12 tanggal lahir nih yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Gemini ya. Oke, ya pertama aku punya tanggal 24, 13, kemudian ada tanggal 14, kemudian ada tanggal 17, tanggal 4, 20, kemudian ada tanggal 2, 19, 21, dan yang terakhir aku punya tanggal 16, 10, dan tanggal 27. Maka aku rasa inilah readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.